Nah, kalau kita boleh berasumsi berdasarkan jejak digital dari Pak Prabowo Subianto, maka indikasi kuat pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini berpihak kepada ulama-ulama Nusantara yang saat ini sedang membongkar tabir kepalsuan dari Habib-Habib dan Ba'alwi yang selama ini mengatribusikan dirinya sebagai keturunan Nabi. Pertama, coba kita lihat dari yang sebelumnya ada seorang Habib yang diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, Pak Lutfi bin Yahya. Ya, ketika di zamannya Pak Prabowo sekarang sudah tidak ada lagi menteri yang Habib-Habiban. Artinya Pak Lutfi bin Yahya sudah di-cut, tidak lagi menjadi penasehat. Justru yang menarik, ya, menteri yang diangkat oleh Pak Prabowo Subianto yang menjadi menteri penasehat juga itu adalah Jenderal Dudung. Ya, ini indikasi ya. Jenderal Dudung ini kita tahu rekam jejaknya, pernah dibunuh karakternya oleh orang-orang FPI ketika itu karena beliau dengan tegas melontarkan statement tidak suka kepada orang-orang yang mengatasnamakan agama tapi akhlaknya tidak ada. Kita lihat videonya dulu. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang Habib di peringatan Maulid Nabi bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor. Itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Siapapun ya, di Republik ini prihatin. Apalagi ngaku keturunan Nabi, bahasanya kotor. Nah, ini indikasi kedua teman-teman. Yang pertama tadi sudah tidak adanya Pak Lutfi bin Yahya, kemudian diangkatnya Jenderal Dudung sebagai Menteri Penasehat Presiden. Nah, yang ketiga teman-teman, Pak Prabowo dalam satu kesempatan beliau berpidato dan menyinggung soal sebagian kecil kelompok yang punya budaya mencaci maki. Ya, kalau kita udah bicara caci maki, kelompok-kelompok caci maki, kelompok-kelompok yang seringkali menebarkan narasi-narasi yang tidak apik, itu kita udah tahu lah, kita udah tebak siapa lagi kalau bukan Habib-Habib dan Ba'alwi, ya kan? Saya rasa semuanya masyarakat sudah paham itu. Kita simak pidato beliau. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Adat mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Betul sekali, Pak. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Dengerin, Bib. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Ya, sebenarnya cukup dengan satu video ini juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Prabowo itu sudah menyadari betul betapa Habib-Habib dan Ba'alwi ini menjadi parasit di bumi Nusantara ini, ya. Ini bukti yang konkret, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di video kemarin kan saya share juga disampaikan oleh Gus Abbas Buntet bahwa beliau diundang, ya, PWILS itu diundang oleh Pak Presiden dan 9 menteri. Nah, itu udah indikasi kuat. Cuman ya pemerintah itu elegan, caranya nggak barbar, karena kita ketahui bahwa para Habib ini masih ada pengikutnya yang masih setia, kan seperti itu. Nah,
Coba kita flashback ke tahun 2019 teman-teman, ketika Pak Prabowo itu kalah kan, itu disokong oleh para habaib, ya kan? Waduh, ternyata ada hikmah yang sangat luar biasa teman-teman. Salah satunya di sini saya dapat di satu video antara Pak Prabowo dengan satu orang Habib sudah terkenal ini, yang biasa nyanyi. Beliau menunjukkan gestur yang kurang sopan terhadap Pak Prabowo, ya, menunjukkan bahwa mereka itu sikap arogansinya sangat kuat sekali teman-teman. Nah, kebayang kalau misalnya 2019 itu Pak Prabowo jadi, wah, makin menjadi-jadi mereka, makin keras kepala. Nah, kita lihat videonya. Kalau ini anak mau Akbar orang besar, orang besar loh ya, malah dulu ya besar. Kalau ini anak mau Akbar orang besar, orang besar loh ya, malah dulu ya besar badan. Ya, nggak sopan, ya. Betapa mereka merasa wah gagah gitu kan. Itu hikmah kenapa Allah tidak menghendaki beliau jadi 2019. Ada hikmah. Ini tentu hikmah terkecil, ya, dan banyak hikmah-hikmah yang sebenarnya bisa kita dapati. Nah, selanjutnya teman-teman, ditambah lagi dengan sosok calon gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ya, yang kita ketahui punya riwayat juga terhadap kaum intoleran ini, yaitu Habib-Habib dan Ba'alwi. Di mereka kan sebelum ada debat kemarin itu Kang Deddy habis dihajar habis-habisan dengan narasi-narasi busuk dari Habib-Habib dan Ba'alwi, ya, dinarasikan bahwa Kang Deddy ini menciptakan kota musyrik, ya, salah satu kota yang ada di Jawa Barat, Purwakarta. Terus sampai dipertanyakan keislamannya dan wah macam-macam. Sebenarnya mereka tuh sentimen terhadap budaya leluhur kita, bangsa Nusantara. Ditambah lagi mereka kan juga ya memang mendukung salah satu pasangan yang akan menjadi lawannya di kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat, ya, Kang Deddy. Jadi politik identitas, ya, bawa-bawa isu sara, keji ini. Nah, makanya pas kemarin di debat luar biasa, Kang Deddy itu langsung ngegas, hati-hati, nggak ada ruang di Jawa Barat untuk kelompok-kelompok intoleran yang menurut Kang Deddy ini ada dua, dari kaum urban sama kaum migran. Jadi saya rasa Jawa Barat wajib, masyarakat Jawa Barat itu wajib memilih Kang Deddy. Banyak alasan kenapa warga Jawa Barat harusnya memilih Kang Deddy Mulyadi. Ya, beliau udah jelas, ya, jauh sebelum beliau mencalonkan diri menjadi gubernur itu sepak terjangnya bisa dilihat lewat jejak digital. Tiap hari beliau itu peduli, ya, kepada masyarakat warga Jawa Barat khususnya, ya kan. Nah, selanjutnya ini ada orang-orang, ada kelompok-kelompok yang sentimen terhadap kekayaan budaya Sunda. Ya, kalau orang Sunda harusnya tersinggung jika budayanya dianggap tidak sesuai atau kontras dengan syariat Islam. Ini mereka yang memandang demikian seolah-olah seakan-akan mereka lah yang paling benar dan mewakili daripada umat Islam di Indonesia. Umat Islam yang mana yang diwakili? Sekarang masyarakat sudah cerdas. Kenapa? Karena ada media sosial yang mana segala sesuatunya itu bisa dilihat langsung, ya.
Gak mesti orang berpendidikan kok untuk bisa melihat hal-hal seperti ini. Nah, demikian teman-teman video-video yang menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah kita itu sudah paham ya akan bahayanya Habib-habib dan Ba'alwi yang ada di Indonesia, yang ada di bumi Nusantara. Mudah-mudahan pemerintah secepatnya menindak tegas Habib-habib dan Ba'alwi ini agar tidak lagi membuat kegaduhan ya di pemerintahan sebelumnya, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang adem, bangsa yang tentram, bangsa yang bahripa repera jenawi tatora harjo. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.